dan menjadikan gol. Jadi itu yang kita harapkan itu, peluang sekecil apapun bisa menjadi gol. Ya. Nah itu poin dari Egy Maulana Fikri. Kemudian untuk masalah Jet Ises, bahwa dia juga pemain terbaik, memang betul. Jadi suara-suara dari netizen kita gitu, termasuk kita juga netizen ya. Jadi dari memang, media juga. Memang Jet ya, memang Jet bermain sangat baik dengan posisinya sebagai back ya. Begitu tenang, begitu dingin, memberikan ketentraman ya, ketenangan buat penjaga gawang kita, ya kan. Kalau misalnya backnya tidak setenang Jet, kita khawatir kebobolan juga itu waktu Vietnam. Karena serangan balik Vietnam itu begitu cepat ya, Bung? Iya betul. Jadi serangan dari Vietnam itu sudah tinggal 1 lawan 1 itu. Dengan kiper kalau lewat nih Bang Jai. Bang Jai ya. Ya, kalau Bang Jai-nya tidak bisa mengambil itu bola, gitu mencungkil bola tenang, itu, ya. Tidak tenang, itu tinggal man to man itu dengan kiper. Iya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kita khawatir tuh kiper. Sebenarnya kemarin saya juga deg-degan tuh man to man, tapi ternyata Bang J cukup santai untuk meladenin striker dari Vietnam. Ya itulah Bung, kualitas dari seorang pemain belakang dari Liga Italia yang sudah biasa bermain di Liga Italia. Kualitasnya benar-benar tidak diragukan. Emang hasil didikan Italia, emang untuk defendernya juga emang top. Iya, kalau mau belajar pertahanan, belajarlah ke Italia. Iya. Betul. Jadi itu kita apresiasi Coach Sintayong merekrut atau mengambil JHS, dan JHS juga kita apresiasi bersedia membela tanah airnya, tanah leluhurnya. Jadi dia itu pemain Venezia ya. Pemain reguler. Pemain reguler, pemain inti. Jadi bukan pemain cadangan, ini pemain yang terus diturunkan. Punya kualitas. Diturunkan pemain punya kualitas, dan dia akan membawa Venezia ke promosi ke Serie A. Liga terketat di Italia, nomor 1. Bahkan di Eropa itu termasuk liga terketat itu. Terbaik Liga Italia. Salah satu liga terbaik ya. Iya. Langganan Liga Champion kan, Liga Italia juara banyak ya, ada tim-tim di sana. Bahkan Pak Erick Thohir juga sempat punya klub di sana ya. Ya, Inter Milan. Interisti. Iya. Jadi wajar kalau Pak Erick Thohir tahu kualitas pemain-pemain Italia dan merekomendasikan. Semoga aja bisa di JIJS bisa masuk ke klub Italia seperti Inter atau Milan atau Juve. Iya, kita doakan lah. Semoga ya. Untuk karirnya ya kita doakan bisa masuk di cemerlang. Ya. Jadi ada pemain Indonesia yang main di Inter Milan misalkan, bermain di AC Milan atau pemain Juventus misalkan. Itu kebanggaan kita ya. Oh, tentu kebanggaan. Jadi kita jangan anti dengan naturalisasi, karena dia juga punya darah Indonesia. Iya. Ya, kalau kita bicara darah keturunan ya, Bung Edward orang Jawa, ya kan? Ya. Tapi lahir di Sumatera. Tapi disebut orang Jawa juga kan? Ya. Betul nggak? Betul. Meskipun lahir di Sumatera. Ya. Ya kan? Nyebutnya kalau ditanya Bung Edward orang Jawa atau orang Sumatera? Saya pasti sukunya suku Jawa. Nah, orang Jawa. Makanya tapi muncul istilah di Pujakesuma. Ya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya. Jadi kita janganlah gitu. Yang penting yang terbaik. Kemudian mereka mau gitu kan. Kalau mereka nggak mau kan beda lagi persoalan, ya kan. Kalau nggak mau ya itu benar, kita nggak usah ambil dia, karena dia juga nggak punya nasionalisme, nggak punya hati untuk Indonesia, untuk apa? Ya. Padahal ada pemain top juga ya dari Italia yang berdarah Indonesia. Ada, ada itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya klasemen sementara di grup F, kita berada di posisi kedua. Kita sudah bermain 3 kali, 1 menang melawan Vietnam kemarin, dan 1 draw melawan Philippines, dan 1 kalah melawan Irak. Tanggapan Anda, Bung? Iya. Yaitu ini adalah klasemen sementara ya. Setelah pertandingan kemarin ya. Setelah pertandingan kemarin itu ternyata Filipina pun hanya kalah 1-0 dari Irak. Ternyata sebenarnya dia bagus juga Filipina. Iya.
padahal di kandang Irak tuh. Kalah 1-0 Filipina. Karena kita juga dibantai sebenarnya dengan Irak. Betul, tapi pada saat itu permainan kita, secara permainan sebenarnya kita bagus, cuman kita waktu itu banyak ada blunder-blunder ya yang kita lakukan sehingga membedakan hasilnya. Tapi secara kualitas saya pikir sudah cukup bagus. Jadi kita jangan melihat hanya dari skor saja sih, Bung Edward. Tapi ke depan kita kayaknya dengan pemain-pemain yang ada sekarang kita punya keyakinan lah untuk melawan Irak nantinya gitu. Jadi dari posisi ini Bung, kesempatan Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia itu masih terbuka. Masih terbuka ya. Dan ini kan udah ronde kedua, masuk ke ronde ketiga. Gitu. Harapan kita bisa mempertahankan posisi ini. Bahkan kalau bisa kita jadi juara bisa menang ya, lagi biasa nanti ya. Ya, harapan kita nanti di pertandingan lawan Vietnam kita bisa memenangkan pertandingan di sana. Minimal seri, tapi harapan kita tentu bisa menang ya. Karena di sana nanti masih ada tambahan pemain ya, kita 2 orang ya. Iya, pemain yang cukup berkualitas. Yang kemarin tertunda proses naturalisasinya. Seharusnya udah bisa bermain. Harusnya sudah bermain, tertunda masalah administrasi ya. Cepat selesai. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Terus kita dengar-dengar sih kabarnya sebelum pertandingan dengan Vietnam itu perpindahan federasi dari Tom Hee dan Ragnar Mangun bisa selesai. Ini PSSI sedang berusaha keras nih. Seharusnya kita harus mendukung PSSI ya. Harus kita dukung karena kita udah bertahun-tahun nih. Selangkah lagi kita bisa mencicipi Piala Dunia, Bung. Betul. Ini kesempatan besar buat kita dan kita harus bersatu untuk itu. Semoga para elit kita juga bersatu ya untuk mendukung timnas kita. Karena ini juga sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Betul. Oke, untuk jadwalnya yaitu kita lihat sendiri di sini ada jadwal di round kedua ya. Ini jadwal, ini pertandingan ya, hasil dan jadwal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Di sini kita lihat banyak mulai dari pertandingan awal sampai pertandingan saat ini. Ya, ini ya hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Terus nanti ada pertandingan lagi tanggal 26 Maret ya, melawan Vietnam di kandang Vietnam lawan Indonesia, Filipina lawan Irak. Jadi ini penentuan nasib kita juga ini. Kalau kita bisa menang, langkah kita lebih ringan. Dan Irak juga kalau dia menang mungkin lebih jauh lagi ya. Ya, kalau Irak menang lagi dia udah semakin memkukuhkan diri sebagai juara grup. Gitu. Tapi kalau Irak bisa ditahan imbang, Indonesia punya kesempatan. Masih punya kesempatan untuk bersaing dengan Irak gitu kan. Tapi yang terpenting kita adalah pertandingan nanti 26 Maret Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Harus menang ya. Bung Edward kan masih ingat tuh kata-kata dari Coach Sintayong ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum pertandingan. Lebih mudah menang di GBK ya. Lebih mudah menang di Vietnam. Iya, lebih mudah menang Vietnam di GBK. Mungkin Coach Sintayong sudah memperkirakan pertarungan di GBK itu nggak mudah. Karena tekanan dari supporter Indonesia yang tinggi, ya kan, harapan yang tinggi, harapan yang tinggi dari Indonesia, rakyat Indonesia tentunya untuk menang itu tekanannya luar biasa itu, sehingga dia menurunkan pemain pun dia juga masih ketar-ketir ya. Tapi kita harus hargai itu. Sintayong berani menurunkan Nathan Cho, kemudian dia juga menurunkan Bang Jai, ya kan. Meskipun belum lama latihan bersama, nyatanya ada hasil positif. Kemudian dia berani menurunkan Hoki Caraka, itu juga sesuatu yang luar biasa juga itu. Di tengah-tengah kritikan netizen yang banyak gitu kan, kenapa Hoki Caraka diturunkan, kenapa Nathan Cho diturunkan, gitu kan. Tapi dia nggak bertanya kenapa Bang Jai diturunkan, karena Bang Jai bermain bagus, ya kan. Ketika ada yang bermain jelek, kita selalu dikritik. Ya senangnya kita mengkritik gitu ya. Kalau Nathan Cho pas mainnya kurang maksimal, kita kritik, ya kan. Tapi kalau Nathan Cho misalkan bermain seperti Bang Jai, wah,
mungkin lain lagi ngomongnya kan, udah tepat nih Coach Sintayong menurunkan ini segala macam gitu kan. Nah itu udah biasalah pelatih dikritik segala macam, itu apa yang diputuskan. Tapi namanya pelatih kan harus memutuskan, ya kan, siapa yang diturunkan, siapapun yang diturunkan itu sebetulnya ya tetap aja ada kritik, ya kan, ada yang mengkritik, ada yang memuji, itu hal yang biasa lah. Tapi yang jelas hasilnya adalah Indonesia menang meskipun hanya 1-0. Masalah pemain siapa yang diturunkan di babak pertama, babak kedua itu udah ada pertimbangan dari Coach Sintayong. Jadi kalau Bung Edward lihat kan, kenapa Pratama Arhan, mungkin banyak tuh yang berkomentar harusnya Pratama Arhan diturunkan di babak pertama. Banyak ya bilang seperti itu, Pratama Arhan diturunkan dari babak pertama tuh. Mungkin itu sebagian dari strategi Coach ST ya. Kalau saya mikir itu strategi, game plan dari Coach Sintayong. Jadi kita tahu Pratama Arhan itu punya keahlian khusus ya, keahlian khusus di dalam lemparan jauh yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain lain, tidak dimiliki juga oleh pemain-pemain Vietnam gitu kan. Jadi kita memanfaatkan keahlian dari Pratama Arhan itu, tapi keahlian Pratama Arhan itu nggak akan bermanfaat kalau pemain Vietnam itu fokus. Kalau saya pikir di babak pertama diturunkan, ini menurut saya belum tentu ya, belum tentu kalau menurut saya, karena pada babak pertama itu tim dari Vietnam itu udah saya pikir antisipasi. Saya yakin mereka udah antisipasi, mereka udah mempelajari kalau Pratama Arhan diturunkan, mereka akan menjaga pemain-pemain yang sudah masuk ke area serang mereka, ya kan, area pertahanan dari Vietnam. Pada saat ada lemparan itu pasti dijaga ketat tuh pemain-pemain seperti Bang Jai, siapapun yang dimainkan di situ pasti akan dijaga sama mereka, karena berbahayanya lemparan dari Pratama Arhan ini gitu. Tapi kalau pas diturunkan di babak kedua, mereka itu konsentrasinya kan udah menurun, fisiknya sudah menurun, sehingga mereka melakukan blunder sendiri, tidak fokus segala macam, dan disitulah dimanfaatkan oleh Egy dan kemudian mencetak gol. Bahkan itu kesalahan dari back belakang. Itu kesalahan dari back, jadi bukan karena kita memang lemparannya sudah bagus, tapi ditambah kesalahan dari back itu yang nggak konsentrasi menjaga pemain-pemain. Jadi jangan dikira pemain-pemain yang bertubuh besar dengan tinggi ya, pemain-pemain tinggi itu tidak berpengaruh. Mereka menjaga pemain-pemain yang tinggi ini, ya kan, dengan postur tinggi ini, akhirnya pemain-pemain seperti Egy ini lepas, yang pendek ya kan, tidak dijaga, dan dia mencetak gol. Jadi ada peran pemain-pemain yang lain, seperti adanya Bang Jai gitu kan. Kalau ada Elkan Bagot tuh mungkin orang pada nempel ke Elkan Bagot tuh. Iya, karena tinggi pasti dia ditempel, menggunakan kepalanya ya. Iya pasti, dan dia dijaga. Dan dia dijaga. Nah ada yang nggak dijaga, ya kan? Egy. Nah ada pemain lain yang nggak dijaga, bisa si Egy, bisa yang lain. Dan kebetulan pada saat itu yang tidak terjaga pada saat itu Egy dan mencetak gol. Jadi seperti itu. Jadi semuanya saya pikir berkontribusi gitu kan. Ya. Untuk pertandingan selanjutnya adalah di tanggal 26 Maret besok Selasa ya, Bung, di kandang Vietnam. Iya. Baik, Bung, menjadi pertanyaan kita adalah bahwa kita bertanya-tanya apakah kita bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Harapan kita sih kita pasti bisa melewati fase kualifikasi ini. Iya, betul. Harapan kita semua tentu kita ingin melihat tim nasional kita bermain di Piala Dunia, ya kan? Impian kita semua gitu, bukan cuma impian pemain timnas ya. Ya semoga seluruh rakyat Indonesia mengharapkan itu. Saya pikir itu kita menunggu-nunggu saat itu kan, dan ini kesempatan yang terbaik, Bung. Ya. Semoga kita bersatu, para elit politik atau para penggemar sepak bola di Indonesia bersatu untuk mendukung timnas kita
untuk lolos di Piala Dunia, Bung. Ya. Mungkin sampai di sini bincang-bincang santai kita ya, Bung. Ya. Nah, kita akan bincang-bincang santai berikutnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, dan jangan lupa juga komen bagaimana tanggapan para pemirsa tentang timnas kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Salam olahraga, salam Super 1.